Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Co akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas final Jateng dan DIY. Nah, bagaimana ceritanya kok final Jateng dan DIY ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, PSIS akhirnya juga ikut lolos semifinal menyusul PSS Sleman Piala Presiden kemarin. Nah, ini pembahasan kemarin ini. PSIS hanya bisa imbang melawan Bayangkara FC. Wah, 1-1 skornya seperti PSS Sleman kemarin ya. Waktu PSS Sleman lawan Persib Bandung 1-1. Akhirnya melaju sampai penalti. Penalti dengan skor akhir 9-8. Akhirnya PSIS melaju ke semifinal. Yaitu memang kita jagokan sih PSIS. Walaupun memang sekuat Bayangkara FC juga top ibaratnya yo pemainnya bintang-bintangnya oke. Tapi memang PSIS unggul bermain di kandang dan ya kita lihat sendiri ya permainan PSIS di Piala Presiden ini sungguh memukau. Ibaratkan itu mainnya top lah. Diunggulkan lah kalau untuk maju sampai semifinal ataupun final itu diunggulkan sekali. Nah, akhirnya PSIS melaju ke semifinal dan bertemu Arema FC. Wes, Arema FC nanti sistemnya sepertinya home away ya. Main di Semarang dulu, nanti di Malang atau sebaliknya saya juga kurang tahu. Nah, lalu PSS Sleman yang sudah di semifinal duluan daripada PSIS itu akhirnya bertemu dengan Borneo FC. Borneo FC tadi mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Ya, mungkin PSM lebih fokus ke ACL ya daripada turnamen seperti ini ya. Saya lebih mendukung PSM fokus ke itu aja daripada ke turnamen seperti ini ya. Ya, ini untuk mencoba-coba bakat-bakat muda aja kalau itu PSM. Nah, akhirnya Borneo FC yang lolos ya. Kalau bisa dibilang dari segi pemain dan lain-lain memang Borneo FC itu unggul daripada PSS Sleman kalau kita berbicara seperti ini ya. Tapi ingat ya, PSS itu selalu dinaungi keberuntungan. Ibaratkan itu ibaratnya di kuda hitamkan, tetapi tim ini selalu beruntung. Nah, ya saya harapkan PSS bisa melaju ke final. Walaupun memang banyak yang memprediksi Borneo dan PSIS finalnya, tapi itu juga belum tentu juga PSS itu kalah. Tapi PSS itu tidak mudah juga untuk dikalahkan. Bahkan sekelas Persib Bandung ya kemarin jelas-jelas itu diunggulkan dengan skuadnya berarti bule kabeh bintang-bintang top. Tapi malah dijegal PSS Sleman. Wah, itu juga cukup mengejutkan juga ya. Dalam arti memang walaupun dari segi permainan PSS itu kalah, tapi PSS itu mainnya cantik lah, ibaratnya mainnya wapi, penak ditonton. Nah, kalau dari PSS Semarang lawan Bayangkara memang saya sudah mengunggulkan sih, tapi kok hasilnya imbang, itu juga cukup agak miris juga, mengecewakan juga. Tapi ora apa-apa, sementing mainnya cek iso konsisten ngono kuwi lah. Marukawa dan Fortes juga tetap bermain dan mainnya tetap sangar. Dan mungkin yang bersinar ini adalah pemain yang bersinar di PSIS saat ini ya, Wawan Febrianto sendiri kabarnya dulu sempat diincar oleh PSS Sleman ya, tapi Wawan Febrianto ini berlabuh ke PSIS Semarang dan ini mungkin top perform bagi dia. Walaupun memang bertubuh gempal, tapi memang segi pola permainan saya acungi sih. Wawan Febrianto ini cukup bagus ya, bahkan menarik juga untuk ditonton ya. Nah, dan Marukawa, Fortes itu memang sudah menjadi ujung tombak. Bahkan ketika lawan itu yang ditakuti Marukawa, tetapi masih ada Wawan ini yang cukup berbahaya gitu. Makanya dalam arti Wawan ini sering menjadi ibaratkan asis, nek ra ngasis yo ngegolke seperti itu ya. Mungkin bisa menjadi top skor. Menurut pandanganmu Cuk, tentang prediksi ini finalnya yo Jateng dan DIY, menurut pandanganmu gimana ini? Apakah mungkin terjadi? Sebenarnya kalau untuk PSIS saya nggak kaget. Untuk PSIS tahun ini atau Piala Presiden tahun ini mereka itu bisa top performa ya. Mereka bisa ngawu-ngawu atau banteni ning ndi karena memang dari tahun kemarin pas Piala Menpora atau Piala Pramusim juga sih sebenarnya. Hanya bedanya
Beda namanya doang, yang satu Piala Menpora, yang sekarang Piala Presiden. Untuk tahun kemarin Piala Menpora PSIS juga menampilkan permainan cantik kalau padahal saat itu skuadnya juga didominasi oleh pemain-pemain muda ya, pemain-pemain binaan PSIS sendiri. Nah, terus mereka itu akhirnya bisa unjuk gigi di Liga 1. Sempat bersinar di putaran pertama ya, di papan atas, walaupun akhirnya ya mereka gagal tembus 3 besar lah ya. Tapi itu sudah progres yang sangat luar biasa, dengan skuad yang banyak didominasi pemain muda, tapi bisa ya peringkatnya ya lumayan lah ya tahun kemarin ya. Jadi untuk Piala Presiden tahun ini dengan penambahan pemain top seperti Marukawa, pemain seperti Fortes, seperti Wawan, ya gak heran kalau PSIS itu bisa membantai kiri kanan, terus bahkan sekarang itu sampai ke semifinal, itu ya gak heran. Nah, yang saya heran itu PSS Sleman. Nah, mungkin PSS Sleman itu seperti PSIS tahun kemarin lah ya. PSIS tahun kemarin kan ya seperti yang saya bilang tadi ya, menampilkan performa yang bagus dengan skuad muda. Ini juga dilakukan PSS Sleman. Mereka bisa luar biasa mengejutkan banyak masyarakat Indonesia lah ya, supporter bola Indonesia, bisa sampai ke semifinal dan mengalahkan Persib Bandung. Ini luar biasa sekali. Ini modal yang sangat besar untuk mengarungi Liga 1 tahun ini dan tahun depan lah ya. Skuadnya sudah bagus, sudah kompak, chemistry-nya sudah bagus ya. Mungkin ya nanti setelah Piala Presiden bisa ada evaluasi sedikit lah soal pemain bagaimana ya. Ini luar biasa untuk tahun depan. Saatnya Brigata Kurvasut memenuhi Stadion Maguwarjo setiap pertandingan, karena PSS Sleman saat ini punya prospek yang bagus lah ya. Ya, betul sekali. Kalau berbicara tentang prospek, memang PSS Sleman tahun ini oke banget lah, ibaratkan seperti itu ya. Beda dengan tahun-tahun kemarin saat dilatih Coach Dejan ini, beda, ibaratkan seperti itu. Ya mungkin chemistry-nya Coach Seto dengan Brigata Kurvasut sendiri itu sangat dekat juga. Yang pertama itu, yang kedua memang Coach Seto ini progresnya itu jelas, ibaratkan pola permainannya jelas, jenenge orbitane jelas, bahkan seperti itu. Milih pemain gitu mesti tepat gitu. Dan arti pemilihannya bener sing dipilih memang pemain-pemain biasa aja, tapi justru malah bisa menjadi luar biasa di tangan Coach Seto ini, bisa menjadi ibaratkan seperti dia itu contoh pelatih yang top ya, ibaratkan seperti itu. Dikasih barang saya cek tapi iso ngeracik dengan bagus dan jadi enak gitu ditonton ya. Itu contoh pelatih yang top. Nah, kalau untuk PSIS saya harapkan tidak hanya gacor di Piala Presiden itu ya, kedepannya ya bisa jadi ini menjadi salah satu kandidat tim juara di Liga 1 kan ya, PSIS. Ya mungkin nanti kalau saya bikin konten prediksi bisa jadi PSIS ini akan saya masukkan ya, tapi wangsit belum datang juga ini. Yang juara Liga 1 itu siapa ya, nanti saya membuat konten ketika udah dapat wangsitnya itu yang akan juara siapa. Tapi PSIS ini memang kandidat juara juga ya. Ya harus dipersiapkan, soalnya memang juara ataupun peringkat 2 ya tampil di Asia, tahu sendiri sekarang memang supporter di Indonesia seperti Bali United kemarin gagal di Asia ya, itu bisa menjadi cambukan ya. Memang perih lah ibaratnya di diunek-unek netizen bagian seperti itu ya, karena memang Bali United sendiri sudah 2 kali di Piala Asia tetapi malah sering mengecewakannya daripada tidak mengecewakan itu. Nah, dengan skuad bintang seperti itu ya, PSIS saya harapkan banyak ibaratkan uji coba lagi lah, sepertinya lawan tim-tim kuat seperti Persib Bandung, seperti nanti Persebaya, Bali United gitu ya. Lawan Bali United nanti ibaratkan kalau udah lawan Bali United kan nek wis iso ngimbangi permainan atau menang ya mungkin bisa jadi kandidat juara sih sebenarnya nanti PSIS. Nah, kalau untuk PSIS itu, kalau untuk PSS Sleman ya sabar, nunggu dulu, tenang, kalem lah, ibaratkan rasa kesusu, santai wae ya.
tenang wae, wong progresnya seto ya jelas, program-programnya ya jelas sih Pak. Dan seperti itu memang orbitannya santai nih. Coach Seto sendiri memang tipe-tipe pelatih yang tidak mau intervensi soal target juara, target ini itu. Ini yang menurut pandanganku cukup unik ya, di saat pelatih-pelatih yang lain itu mau di target ataupun wah target ini juara, tahun ini kita juara, tapi Coach Seto ini berbeda, tapi malah justru sebaliknya, ekspektasinya malah iso dadi dhuwur gitu. Maksudnya seperti PSIM kemarin waktu di bawah Coach Seto ini targetnya cuma apa? Lolos, ternyata targetnya cuma lolos fase grup, tapi malah sampai semifinal, Pak. Wah itu ya cukup unik juga Coach Seto ini. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIS dan PSS Sleman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.